Safari FM Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di program berita radio kami. Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali saya Afifah Sylvi Widyastuti dapat menemani Anda dalam program Kiper, Kilas Peristiwa. Kami akan menyajikan beragam berita secara terkini, baru, menginspirasi, serta melaporkan adanya fakta yang penting dalam sebuah peristiwa. Dan inilah Kiper selengkapnya. Baik, untuk mengawali kilas peristiwa kali ini, inilah informasi terkini yang kami hadirkan untuk Anda. Di antaranya, Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta minta masyarakat tak fanatik politik di pemilu 2024 karena sejatinya pemilu adalah pesta demokrasi sebagai sarana integrasi. 101,6 Safari FM Radio, siklus berita untuk melaporkan fakta. Masih bersama Afifah Sylvi dalam program Kiper, Kilas Peristiwa. Pendengar, informasi pertama datang dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Sidki, meminta masyarakat memastikan momen pemilu tidak menjadi sarana perpecahan yang dapat merusak kerukunan dan persatuan. Ya, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Reksi Maulana. Halo Reksi, informasi apa saja yang sudah Anda dapatkan di lokasi saat ini? Silakan laporannya, Reksi. Ya baik, terima kasih Selfie. Kali ini kali ini saya melaporkan langsung dari kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Daerah Istimewa Yogyakarta. Dapat saya kabarkan di sini suasana cukup tenang karena para karyawannya sedang bekerja masing-masing. Dan juga Ahmad Sodik selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta meminta masyarakat khususnya di Provinsi Yogyakarta untuk tidak bersikap fanatik terhadap pilihan politik mereka pada pemilu serentak tahun 2024 mendatang. Sebagai sarana integritas bangsa, Sidik menambahkan KPU Yogyakarta meminta masyarakat memastikan momen pemilu tidak menjadi sarana perpecahan yang dapat merusak kerukunan dan persatuan. Untuk memperkuat integritas, seluruh peserta pemilu 2024 harus berkomitmen mewujudkan kompetisi yang sehat, tidak menyebarkan kabar bohong atau hoaks, serta menghindari kampanye hitam. Dan juga tingkat partisipasi pemilu di Yogyakarta selama ini selalu mencapai di atas 80%. Tapi meskipun demikian, ketegangan maupun konflik horizontal termasuk pengaruh dari hoaks masih berpotensi menjelang pemungutan suara. Oleh karena itu, hal ini harus diantisipasi bersama. Sekian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Reksi Maulana dari KPU Yogyakarta melaporkan dan kembali ke studio. Baik, terima kasih Reksi atas laporan Anda. Terima kasih kepada pendengar yang masih setia mendengarkan 101,6 Safari FM Radio dalam program Kiper, Kilas Peristiwa. Tetap ceria dan penuh semangat ya pastinya. Baik pendengar, informasi yang kedua ini masih di Yogyakarta, yakni kekerasan pada anak di Yogyakarta 2023 meningkat dibandingkan tahun 2022. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami, Selin Anderi. Silakan Selin, laporan Anda. Baik, terima kasih Sylvie. Pendengar, kasus kekerasan pada anak di Yogyakarta pada tahun 2023 mengalami peningkatan pesat. Data terbaru pada bulan September 2023 tercatat sebanyak 66 kasus yang dilaporkan. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2022 dengan jumlah 56 kasus. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Daerah Yogyakarta menyatakan kasus kekerasan pada anak sejauh ini yang terbanyak adalah kekerasan psikis dan fisik. Selain itu, peran orang tua dalam mendidik anak juga menjadi salah satu faktor dalam kekerasan anak. Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Yogyakarta,
Udiyati Adriani, mengatakan bahwa kebanyakan kasus kekerasan seksual pada anak terjadi di lingkungan tempat tinggal anak. Upaya pencegahan selain di wilayah juga melalui sekolah supaya integrasinya semakin baik. Dan memperkuat peran orang tua dari pihak sekolah dalam melindungi dan memenuhi hak anak. Baik pendengar, itu tadi informasi mengenai kekerasan pada anak di Yogyakarta tahun 2023. Jika Anda korbannya, segera laporkan. Mari berani bersuara untuk menindaklanjuti kekerasan agar para oknum-oknum merasa jera atas tindakannya. Saya Celin Anderi, kembali ke studio. Terima kasih Selin atas laporannya. Terima kasih pendengar masih setia bersama kami di 101,6 Safari FM Radio, siklus berita untuk melaporkan fakta. Berita selanjutnya datang dari sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk Yogyakarta nih. Harga beras naik di sejumlah pasar di Yogyakarta, termasuk toko beras Acar di dekat Pasar Lempuyangan, Danurejan, Kota Yogyakarta. Nah pendengar, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kami sudah terhubung dengan reporter kami Naila Sucianti yang berada di toko beras Acar. Silahkan Naila, laporan Anda. Pendengar, akibat kemarau panjang pasokan beras kian menipis. Akibatnya, harga beras di sejumlah pasar Yogyakarta terus meroket. Kini, harga beras tembus hingga Rp14.000 per kilonya. Di toko beras Acar, Jalan Hayam Wuruk, Tenggal Panggung, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, harga berbagai jenis beras kian tak terkendali. Beras premium yang biasanya dijual dengan harga Rp11.933, kini dijual dengan harga Rp14.000 per kilonya. Sedangkan, beras medium dibanderol dengan harga Rp11.933 dan beras termurah dibanderol dengan harga Rp10.800 per kilonya. Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani mengatakan pihaknya akan menggencarkan operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga beras. Menurutnya, dengan menyasar langsung ke warga masyarakat, cara ini mampu meminimalisir tengkulak membeli beras untuk dijual kembali. Instansinya pun telah menganggarkan sekitar Rp100 juta yang akan dialokasikan untuk intervensi stabilisasi harga di bulan November dan Desember 2023 mendatang. Saya Naila Koswara melaporkan, kembali ke Silvi. Terima kasih Naila atas laporan Anda. Baik pendengar, terima kasih masih setia bersama kami di 101,6 Safari FM Radio. Berita kali ini datang dari Kota Baru, Yogyakarta. Depo sampah membludak, sampah meluber di Kota Baru. Nah, untuk mengetahui keadaan saat ini di Kota Baru, kami sudah terhubung dengan reporter kami Jolana Putri. Silakan Jola, laporan Anda. Baik, terima kasih Silvi. Pendengar, tumpukan sampah yang menggunung di Kota Baru merupakan imbas dari terbatasnya kapasitas tempat pengolahan akhir atau TPA Piungan. Setelah sempat ditutup hingga 5 September 2023, TPA Piungan kembali beroperasi dengan sistem terbatas. Tumpukan itu berada di depo sampah Jalan Merbabu, Kota Baru, Kemandren Godokusuman, Kota Jogja. Warga sekitar menyebut sampah membentang sepanjang 50 meter dan tingginya mencapai 3-4 meter. Tumpukan tersebut berada di sisi selatan jalan hingga hampir menutup badan jalan. Tumpukan sampah didominasi oleh bungkus plastik dengan berbagai ukuran. Bahkan, terdapat kasur ukuran sedang di antara tumpukan sampah. Tumpukan sampah di depo Kota Baru ini merupakan akumulasi dari ditutupnya TPA Piungan bulan Juli silam dan dilarangnya warga membuang sampah di tepi jalan. Menurut pihak DLH Kota Jogja, tumpukan sampah bukan dikarenakan adanya acara Wayang Jogja Night Carnival atau WJNC. Diketahui, WJNC merupakan rangkaian hari ulang tahun Jogja yang digelar di kawasan Tugupal, tak jauh dari Kota Baru. Meski terjadi penumpukan sampah di beberapa lokasi, Pemkot Jogja serius untuk menangani masalah sampah dengan mempersiapkan tempat pembuangan sampah terpadu atau TPST di Nintikan. TPST tersebut memanfaatkan tanah kas desa dan sudah mendapatkan izin dari Gubernur DIY untuk pemanfaatannya. Dari Kota Baru, Julana melaporkan untuk Kilas Peristiwa.
Terima kasih Jola atas laporan Anda. Nah, pendengar, berita kali ini masih di wilayah Yogyakarta juga nih. Informasi ini sepertinya cocok nih bagi Anda penggemar event tahunan Jogja Batik Karnival atau JBC yang kembali digelar di tahun ini di Taman Wisata Tebing Breksi pada Jumat kemarin 20 Oktober 2023. Nah, event tersebut merupakan rangkaian kegiatan Jogja International Batik Biennale atau JIBB 2023 dan juga untuk memperingati Hari Batik Nasional. Event tersebut juga diikuti oleh 15 paguyuban karnaval di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Para peserta menampilkan masing-masing karyanya nih di panggung pentas secara bergantian. Nah, untuk mengetahui informasi lengkap pada berita kali ini, kami sudah terhubung dengan reporter kami Ajeng Putri yang berada di Taman Wisata Tebing Breksi. Halo Ajeng, bisakah Anda melaporkan suasana saat ini di lokasi? Silakan Ajeng, laporan Anda. Baik, terima kasih Silvi. Pendengar, saat ini saya sedang berada di Tebing Breksi yang terletak di Prambanan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, di mana di sini sedang dilaksanakannya Jogja Batik Karnival 2023. Jogja Batik Karnival merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Jogja International Batik Biennale atau JIBB. Acara ini diselenggarakan tiap tahunnya. Dan pada tahun 2023 ini akan menampilkan konsep karnaval yang memukau berkolaborasi dengan tempat-tempat wisata terkenal. Dengan mengusung tema Hangreksa Cinandra yang bermakna menjaga dan menghargai hal-hal yang indah. Tema ini sesuai dengan karakteristik batik yang mempunyai makna simbolisme dan estetika visual yang menakjubkan. Selain itu, Jogja Batik Karnival 2023 juga menghadirkan tema Sanepa, Sesorah, dan Sembaga. Dengan mengusung tema-tema tersebut, para penonton bisa mendapatkan pengalaman dari berbagai unsur budaya, bahasa, dan profesi yang terikat dengan kekayaan Indonesia, terutama daerah istimewa Yogyakarta. Untuk tahu lebih lengkapnya, saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Panitia Jogja Batik Karnival, yakni Bapak LS dan Carlos. Selamat sore Pak, apa alasan utama diangkatnya tema Hangreksa Cinandra? Alasan utama diangkatnya tema Hangreksa Cinandra yaitu bahwa kalau Hangreksa itu kan berarti sesuatu yang indah ya. Jadi kita itu ingin melestarikan sesuatu yang indah. Batik itu kita yakini sebagai suatu karya yang indah yang berangkat dari filosofi Jawa yang diaktualisasikan dalam bentuk sebuah karya yaitu batik. Oleh karena itu, bagaimana sebuah karya yang indah itu ingin kita jaga dan juga kita lestarikan. Terus apa keunikan acara tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Keunikan acara di tahun ini yaitu bahwa materi batiknya itu kita tambah. Artinya presentasinya itu kita tambah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Yang tahun lalu kita mungkin 75%, sekarang kita tingkatkan menjadi 80%. Hal ini dimaksudkan agar pemakaian batik itu menjadi lebih masif dan juga lebih massal di kalangan masyarakat. Baik pendengar, harapannya untuk para pemuda agar bisa melestarikan batik yang ada di Jogja sebagai budaya yang unik dan budaya yang berasal dari Yogyakarta. Saya Ajeng Putri Anggraini melaporkan kembali ke studio. Baik, terima kasih Ajeng atas laporannya. Pendengar, itulah tadi rangkaian berita terkini dari Kiper, Kilas Peristiwa, yang sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Tetap pantau program berita kami untuk mendapatkan informasi terbaru dan terkini lainnya hanya di 101,6 Safari FM Radio, siklus berita untuk melaporkan fakta. Bersama saya Afifa Silvi Widiastuti, pamit undur diri. Sampai jumpa pada edisi berita selanjutnya. Selamat pagi, tetap semangat beraktivitas, dan sampai jumpa. Safari FM Radio.